Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Udaputra dengan NIM 2206116 dari kelas Teknik Informatika D. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tugas pertama, yaitu teori bahasa dan otomata. Baik, materi yang akan dibawakan yaitu yang pertama ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi, yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini, dan yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Baik, ke materi yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Sebelumnya di sini akan membahas pengertian dari bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Selanjutnya, pengertian dari otomata. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah hingga pernyataan, di mana pernyataan tersebut menyatakan informasi mengenal input. Otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis atau bukan mesin fisik, yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah hingga pernyataan. Selanjutnya yaitu pengertian komputasi. Komputasi merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk merujuk pada daya pemrosesan, memori, jaringan, penyimpanan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan agar komputasi program berhasil pada sebuah komputer. Jadi, hubungan antara teori bahasa dan otomata dan komputasi adalah dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input tersebut diterima atau tidak. Dan proses tersebut itulah yang disebut dengan komputasi. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama yaitu pada tahun 1940-an. Sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman terbatas pada bentuk bahasa mesin, yaitu kode-kode mesin yang dieksekusi langsung oleh komputer. Pada tahun 1940, komputer bertenaga listrik pertama dibuat, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan memori yang hanya cukup untuk pengembang program saat itu. Kemudian, pada tahun tersebut, bahasa assembly muncul sebagai bahasa simbol yang memungkinkan programmer menggunakan simbol seperti move untuk pemindahan data, add untuk penambahan, mul untuk perkalian, dan sub untuk pengurangan. Untuk merepresentasikan perintah dalam bahasa mesin, ini merupakan kemajuan signifikan dalam dunia pemrograman, meskipun masih sulit diterapkan dan menantang bagi para programmer. Pada tahun 1948, Konrad Zuse memperkenalkan bahasa pemrograman yang disebut Plan Kalkul melalui sebuah paper, tetapi bahasa ini tidak populer dan digantikan oleh bahasa pemrograman lain. Selain Plan Kalkul, beberapa bahasa pemrograman yang lain dikembangkan pada tahun 1940-an, seperti ENIAC Coding System pada tahun 1943 dan Citen pada tahun 1949. Lalu selanjutnya pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Pada periode ini, bahasa pemrograman modern mulai muncul dengan istilah yang lebih mirip bahasa manusia, seperti write untuk menulis dan read untuk membaca. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga mengadopsi metode pemrograman seperti procedural programming dan object-oriented programming. Procedural programming menggabungkan variabel-variabel yang berkaitan dalam program, sedangkan object-oriented programming hanya berfokus pada objek. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, beberapa bahasa pemrograman penting muncul termasuk Fortran pada tahun 1955 oleh John W. Bookus dan kawan-kawan, lalu Lisp pada tahun 1958 oleh John McCarthy dan kawan-kawan, dan COBOL pada tahun 1959 oleh The Short Range Commit dengan peran besar dari Grace Hopper.
Selain itu, ada juga bahasa pemrograman lain seperti Simula pada tahun 1962, FVL pada tahun 1962, Basic pada tahun 1964, dan masih banyak lagi. Semua bahasa ini telah berkembang turun-temurun dan tetap digunakan secara luas hingga saat ini. Lalu selanjutnya pada tahun 1607 dan 1978. Pada periode 1960-an sampai 1970-an memang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasikan objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh 3 programmer yang berbeda, yaitu Kolmogorov, Roussel, dan Kowalski, yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Selain itu, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya yaitu Pascal pada tahun 1970, Fortran 1970, C 1970, Smalltalk 1972, ML 1973, dan SQL 1978. Selanjutnya pada periode 1980-an yaitu konsolidasi, modul, dan performa. Pada periode ini bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang mana pada tahun 1980 merupakan periode dari konsolidasi relatif. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Pada tahun ini juga terjadi fenomena baru dalam desain bahasa yang lebih fokus pada penggunaan modul secara masif. Selain C++, bahasa pemrograman yang dikembangkan pada periode ini diantaranya adalah ADA pada 1983, EVAL pada tahun 1985, VAL pada tahun 1980, dan FL pada tahun 1989. Selanjutnya pada tahun 1990-an yaitu visual. Untuk memudahkan programmer membuat aplikasi pada tahun ini, selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Selain itu, ada Delphi yang dikembangkan dari Pascal untuk Windows. Puncaknya adalah pada tahun 1997 di mana Visual Basic 5 dirilis untuk memudahkan koneksi ke database dan OO-Cobol yang bisa digunakan dalam versi Windows. Tidak dapat dipungkiri, mayoritas programmer berpendapat bahwa tahun ini termasuk tahun yang sangat produktif bagi dunia bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell pada tahun 1990, Java 1991, Ruby 1993, PHP 1995, JavaScript 1995. Lalu pada tahun 2000-an hingga sekarang. Pada periode ini, vendor bahasa pemrograman lebih mendorong programmer untuk menggunakan produk mereka dalam pengembangan perangkat lunak. Terdapat 2 konsepsi besar yang berkembang, yaitu peralihan dari basis visual menjadi basis internet dan mobile. Ini tercermin dalam popularitas layanan berbasis internet dan situs web yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. Selain itu, periode ini juga dikenal sebagai era Content Management System yang mempercepat perkembangan PHP Script. Ini membuat pembuatan situs web menjadi lebih mudah dengan berbagai template yang tersedia dan banyak modul siap pakai. Hal ini mengurangi kebutuhan programmer untuk memahami seluruh skrip HTML dan bahasa pemrograman terkait. Lalu ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik dari setiap penerjemah formal. Yang pertama ada assembler. Assembler adalah jenis program komputer yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa assembly menjadi bahasa mesin atau kode objek yang dapat dieksekusi oleh komputer. Tugas utama assembler adalah mengkonversi instruksi-instruksi dalam bahasa assembly yang ditulis oleh programmer menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh unit prosesor komputer atau CPU. Ini mencakup menggabungkan kode instruksi, menangani alokasi memori, dan menyesuaikan instruksi dengan arsitektur komputer tertentu. Assembler sangat penting dalam pengembangan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software rendah tingkat seperti sistem operasi, perangkat keras tertanam embedded hardware, dan perangkat keras khusus. Meskipun bahasa assembly lebih sulit dipahami dari bahasa pemrograman tingkat tinggi, assembler merupakan alat yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja program dan mengendalikan perangkat keras
dengan presisi. Lalu yang kedua ada compiler. Compiler adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode objek atau bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini disebut kompilasi. Compiler melakukan analisis sintaksis dan semantik terhadap kode sumber, menghasilkan file biner dan kode objek yang dapat dijalankan. Lalu yang terakhir ada interpreter. Interpreter adalah program komputer yang digunakan untuk menerjemahkan dan menjalankan kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi secara baris per baris saat program dijalankan. Dengan kata lain, interpreter menerjemahkan kode sumber secara langsung ke dalam instruksi-instruksi bahasa mesin dan menjalankan segera tanpa menghasilkan file biner terpisah. Oke, dan cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.